Senior soal arsitektur proyek kita ini, senior, 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 senior. Kau sudah lembur 7 hari 2 malam tanpa henti. Kalau tidak istirahat bisa mati. Proyek ini sebentar lagi selesai. Begitu selesai, manajer janji akan ada bonus 1,1 miliar rupiah. Nanti aku bisa terima. Ibuku masih di rumah sakit. Butuh biaya. Jangan sampai nekat begitu. Tunggu ketik kode program terakhir ini. Baru aku istirahat. Ini baris terakhir. Ini baris terakhir. Semuanya, kerjaan kalian tahan dulu. Proyek berjalan baik. Klien sangat puas. Senior, Aku akan bagikan bonus proyek. Arga Pratama. senior, jangan tidur, bonus diberikan. Senior, Aku tidak tidur. Apa yang terjadi? Aku mati mendadak di meja kerja? Arga Pratama. Tidur saat kerja, bonus 440 ribu rupiah. apa? 440 ribu? Seniorku bikin arsitektur proyek dan ketik kode program. Kerja 7 hari 7 malam, baru selesaikan proyek ini. Kenapa cuma 440 ribu? Senior, kau juga berdiri, bicara dong, senior. Senior. Gawat. Seniorku dia. Mati mendadak. Apa? Mati? Untung proyek selesai. Kalau tidak bonus 1,1 miliar rupiahku terganggu. Brengsek. Gua mati karena lembur. Lo cuma mikirin bonus lo doang? Bangsat banget sih. Bonus lo. Senior gue mati karena lembur. Cuma buat bonus 1 miliar 1 juta ini. Buat obatin nyokap. Uang buat berobat aja lo rampas. Lo masih manusia nggak sih? Dasar bajingan. Rebut jasa gua. Rampas uang buat nyokap gue berobat. Biar gue jadi roh jahat. Gue bakal seret lo. Sama seluruh kantor ke neraka. Enggak. Gue bakal lenyap. Nggak boleh. Gue nggak rela. Gue nggak rela. Wah. Ini di mana ya? Bukannya gue udah mati? Kok bisa balik ke meja kerja gue lagi? Semuanya, tunggu dulu. Kerjaan kalian, gue udah dapet project grup Cakrawala. Proyek grup Cakrawala. Masa? 20 November. Gue jadi hidup kembali 7 hari lalu. Pagi ini, gue terima proyek kerjasama grup Cakrawala. Hah, memang masih alur yang sama. Tapi kali ini, badut di atas panggung. Masih badut itu juga. Tapi gue udah nggak bakal percaya lagi sama omong kosongnya. Gue tunggu aja, lihat drama lo. Gimana akhirnya? Senior, project ini kan yang lo dapetin di kantor? Gimana dia bisa rebut jasa lo? Bagaimanapun direbut, nggak bakal ubah. Gue bikin hancur. Akhirnya, Semua tahu, perusahaan kita sudah lama tidak dapat proyek baru. Sebenarnya, pemilik perusahaan sudah berencana memecat semua divisi teknologi. Dengan pemimpin kayak kamu, mana mungkin tidak bangkrut? Proyek ini adalah tiket penyelamat divisi teknologi. 7 hari. Kalau selesai, divisi tetap ada. Kalau tidak, kalian semua bisa angkat kaki. 7 hari? Ini kerjaan lebih dari 10 hari. Mana mungkin? Proyek ini, kalau berhasil, perusahaan akan dapat dana besar. Perusahaan bisa bangkit lagi. Bos bilang padaku, siapa yang berkontribusi besar akan dapat hadiah. Waktu 1 miliar 100 juta rupiah. 1 miliar 100 juta? Senior, 1 miliar 100 juta. Dengan uang ini, biaya operasi pertama bisa dibayar. di kehidupan lalu, aku mati-matian untuk janji kosong ini. Sekarang, aku tidak akan percaya lagi padamu. Arga, kamu kepala teknologi. Aku tanya, tugas ini bisa selesai? Cuma kita berempat, beban kerjanya terlalu berat. Pasti tidak bisa. Siapapun yang kamu suruh, hasilnya sama. Mau kita habis-habisan, tetap tidak akan selesai. Jago teknologi apa? Cuma makan tempat, sampah. Untungnya, aku sudah siapkan kandidat yang lebih cocok. Perkenalkan semua, ini Dimas Wijaya, yang sengaja saya undang sebagai ahli teknologi untuk membantu kalian menyelesaikan proyek besar ini. Mari kita semua beri tepuk tangan. Tepuk tangan ala kadarnya, maksudnya apa? Aku kasih tahu, Dimas Wijaya. Ini lulusan Doktor Ilmu Komputer. Universitas Stanford Meridian, lulusannya. Kemampuannya top.
Mulai sekarang, Dimas akan menggantikan Arga Pratama sebagai kepala divisi teknologi. Apa? Kamu tunjuk fresh graduate. Jadi kepala kami, Kamu tak terima? aku, Senior, dia keponakan Bima Wijaya. Jangan melawan. Tak perlu. Terima. Tentu saja terima. Ayo kita sambut kepala baru kita. Terima kasih atas kepercayaan pimpinan. Saya pasti dibimbing pimpinan yang bijaksana akan selesaikan proyek ini tepat waktu. Tak akan mengecewakan harapan pimpinan. Bagus. Memang bakat pemimpin yang kupilih. Karena Pimpinan beri tanggung jawab besar. Saya buat 2 aturan untuk semua. Pertama, minum, makan, ke toilet harus lapor ke saya. Kedua, lembur. Selama jantung masih berdetak, lembur tak berhenti. bagus. Memang lulusan universitas ternama, lulusannya. Aturan yang dibuat sangat komprehensif, mempertimbangkan segalanya. berdasarkan apa kau buat? Banyak aturan? Berdasarkan apa? Karena aku adalah kepala kalian. Aku tak buat peraturan buat kalian. Bagaimana kalian bisa selesaikan tugas tepat waktu? Kak Arga tak pernah buat peraturan kayak gini. Justru karena kalian terbiasa santai-santai, kemampuan kerja kalian turun sampai segini. Perusahaan harus punya disiplin besi. Siapapun yang berani langgar, aku yang urus. Arga Pratama, mau kemana? Sudah jam 12. Waktunya pulang kerja. Kamu nggak punya jam? Arga Pratama, aku baru bilang soal peraturan, langsung kamu langgar duluan. Apa kamu nggak anggap aku ada? Punya. Tentu punya. Tapi, kalau aku nggak makan, gimana bisa ngetik kode program? Kalau istirahatku kurang, gimana aku bisa lembur buat kamu? Jadi, kalian berdua, aku makan dulu. Dadah. Minggir. Kalau kamu berani, maka keluar lagi, langsung dipecat. Dipecat. Kamu yakin mau pecat aku? Kamu pikir kamu siapa? Memecatmu kenapa? Baik. Dipecat ya. Kalau gitu, mari kita hitung pesangon karyawan. Ini, lihat dulu. Berapa? Ambil uangnya dan pergi. Gaji bulananku di sini, sebelum pajak, 44 juta rupiah. Ditambah, aku kerja di sini selama 20 tahun. Menurut aturan pesangon 1 kali plus 1, perhitungannya adalah 1.848 juta rupiah. Transfer sekarang. Arga Pratama, bagaimana kondisi perusahaan? Kau tak tahu? Langsung minta lebih dari 1,8 miliar rupiah? Kenapa kau tak bisa memikirkan perusahaan? Kenapa kau tak punya rasa kebanggaan bersama? Bukan ini. Perusahaan bukan punyaku. Aku sendiri saja belum makan. Masih sempat pikirkan yang lain? Kalau kau tak mau ganti rugi, ya gugat saja di pengadilan. Atau kau putuskan sendiri. Arga Pratama, kau juga karyawan lama di sini. Aku barusan pikir-pikir. Tidak makan. Memang tak bisa. Kali ini aku maafkan. Cepat pergi makan. Ini, aku tak dipecat? Tidak dipecat. Cepat pergi makan. Baiklah. Oh iya, ini, kalkulator, ini barang pribadiku. Harganya Rp220.000. Kau mau transfer pribadi atau lewat prosedur perusahaan? Ambil 100.000 ini. Dananya. Aku pergi makan dulu. Maaf, aku juga mau makan. Apa? Aku tak bisa atur Arga Pratama, tapi kalian juga tak bisa kuatur. Kembali semua kerja. Kau yang pembangkang ini ya. Sini. Kau lanjutkan kerja Arga. Kerja! Pergi kerja.
Halo, permisi. Apakah ini Bapak Arga Pratama? Halo, permisi. Apakah ini Bapak Arga Pratama? Ya. Halo. Saya Maya Santoso, Presiden Direktur Grup Santoso, Maya Santoso. Saya dengar Anda baru saja dipecat dari perusahaan. Saya ingin menawari Anda posisi Wakil Presiden Teknologi di Grup Santoso. Kami. Dipecat? Kabar Anda cepat sekali ya, Presdir Maya. Presdir Maya, Saya Arga. Jangan buru-buru menolak. Sebagai bukti ketulusan, saya sudah memindahkan ibu Anda ke rumah sakit terbaik di kota ini dan sudah mengundang tim ahli papan atas untuk operasi beliau. Ibu Anda akan segera pulih. masalah ibu saya sudah selesai. Sekarang, saya bisa tenang menghadapi perusahaan sampah ini sampai tuntas. Presdir Maya, mengapa Anda memilih saya? Saya baru mengambil alih perusahaan ini. Di sekitar saya belum ada orang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Saya sangat berharap Anda bisa menjadi tangan kanan saya. Di grup Santoso kami, Anda punya otonomi penuh dan gaji serta tunjangan. Terserah Anda. Ini, silakan terima. Semoga tidak terkesan lancang. Presdir Maya, saya sangat berterima kasih atas apresiasi Anda. Tapi, di perusahaan ini, masih ada urusan yang belum selesai. Setelah semua beres, saya akan pertimbangkan tawaran Anda. Tentu, saya hormati pilihan Anda. Presiden Maya, dia kelihatannya biasa saja. Kenapa harus mengeluarkan biaya tinggi untuk merekrutnya? Karena dia orang yang paling saya percaya. Nona, cantik sekali. Mau kemana? Temanin kami minum-minum. Aduh. Ayo dong. Mau main kemana? Bukan main, lagi kan kerja di tempat karaoke. Ayo. Aku sudah lapor polisi, masih belum kabur? Kamu ngerekam apa? Kamu tunggu saja. Ini bagaimana? Ini, aku juga nggak tahu. Sebelumnya, tiap selesai nulis kode program, harus diperiksa dulu sama Kak Arga. Arsitektur dasarnya juga Kak Arga, yang nulis sendiri. Bagaimana kalau Anda telepon saja, suruh Kak Arga balik lihat. Cepat perbaiki. Mau aku telepon dia, minta tolong padanya? Mimpi! Senior, gawat. Kode sistem ada masalah, cepat balik ke sini lihat. Halo, Senior, gawat. Kode sistem ada masalah, cepat datang lihat. masalah besar apa lagi? Jangan lebay, Senior, Bima Wijaya ngatur sembarangan? Bikin kode nggak kompatibel. Sistem hampir kolaps. itu bukan urusanku lagi. Sekarang kan jam istirahat siang. Masalah sebesar apapun, nggak boleh ganggu aku makan. Mau ku bawakan? Senior, sudah genting begini, masih sempat mikirin makan? Kalau kamu nggak balik, semuanya hancur. Makan itu yang utama. Aku balik habis makan? Senior, Rian Gunawan. Bukannya kau adik kelasnya? Masalah sederhana begini, kau tak bisa selesaikan. aku cuma bantu senior, ngebantuin aja, ngerjain konfigurasi kode program. Sampah! Bangsat semua! Dr. Dimas, aku taruh tasnya. Duduklah. Arga pertama. Kau tahu balik juga? Cepat perbaiki. Galak ini. Masih ada setengah jam istirahat siang. Aku mau tidur sebentar dulu. Arga. Masalah sebelumnya, itu salahku. Aku mohon padamu, bisa tidak? Minta tolong padaku. Tadi, bukannya kau yang suruh gua balik? Tadi, perkataanku kurang tepat. Nah, gitu dong. Kalau dari awal bersikap baik, karena enak. Loh, masalah ini kan sederhana. Kau cuma perlu memulihkan
submodulnya. Kalau dia bilang sederhana, ini kesempatanku untuk unjuk kemampuan. Lalu, sudah. Aku sengaja biarkan galat ini tak kuperbaiki buat ngetes kemampuanmu. Kau pikir tanpamu, masalah sederhana begini tak ada yang bisa selesaikan? Baik. Kalau gitu aku tidur dulu. Hari ini akan kubuka mata. Programmer kelas 2 seperti kalian. Apa itu kemampuan dokter ilmu komputer papan atas? Lihat! Lihatlah semua! Lihat kecepatan tangan Dimas ini. Gayanya, ini baru gaya seorang ahli. Kalian sehari-hari, itu namanya ngetik kode, itu namanya menganggur. Dimas, jelaskan ke mereka, apa sih canggihnya ini? Ayo tunjukkan, supaya mereka tambah wawasan. Boleh juga, karena Direktur Bima sudah bilang, hari ini aku buat pengecualian. Akan kutunjukkan keahlian sejati, yang selama ini kusimpan, yang kugunakan sekarang, disebut kode X. Arga Pratama, kau tahu apa itu kode X? Seperti tanah liat basah, tak bisa dibentuk. Ini adalah tingkat paling mutakhir dan terdepan di dunia, tanpa kemampuan nyata. Gunakan saja tidak bisa, apalagi memahaminya. Ini bukan sesuatu yang bisa dikuasai oleh orang sembarangan. Kode X? Metode kode X yang kubuat 10 tahun lalu. Sudah usang. Dia malah anggap harta karun. Cuma ini, dibilang tokoh hebat. Wah, sudah lihat kan operasi yang barusan kulakukan? Coba tanya mereka, ngaku kalah atau tidak? Bagus, sangat bagus. Pantas orang berbakat, yang kubayar mahal. Begitu bertindak, langsung beda. Kalian semua, belajarlah dari Dimas. Jangan setiap hari, seperti orang yang cuma bermalas-malasan. Direktur Bima, bisa dibilang tanpa berlebihan. Setiap baris kode yang barusan kutulis, mewakili level puncak pemrograman internasional. Tingkat seperti ini, bukan untuk kata dalam tempurung. Bisa pahami. Baru ini pendapat Master. Prestir Maya, terlalu berlebihan pujian Anda. Tapi, kode X ini memang butuh bakat khusus. System collapse. Kenapa ini? Ini mustahil. Aku kan baru saja selesai memperbaikinya. Kenapa sistem bisa kolaps total? Ya, hard disk. Pasti hard disk server yang bermasalah. Kerusakan hardware apa hubungannya dengan kode program? Tadi omongnya heboh kayak apa? Ternyata cuma jago omong doang. Iya, tadi semangatnya ngeklik keyboard kayak apa. Sekarang nyalahin hard disk. Semua core inti sistem, arsitekturnya aku yang buat sendiri. Gak ada satupun yang bisa paham. Dia aja cuma modal goresan dikit tadi. Jangankan memperbaiki, gak bikin celah sistem makin parah, udah bagus. Aku tahu. Pasti Arga yang mainin. Jujur, apa kamu yang ngerusak sistem kantor? Aku, Kamu. Pasti kamu. Sengaja jegal aku? Dimas. Bicara harus ada bukti. Buktinya mana? Bukti. Buktinya, kamu serang jarak jauh. Betul. Tadi kamu bilang pergi makan. Tapi sebenarnya, kamu menyerang prosesor dari jarak jauh. Kamu mantan kepala divisi teknologi perusahaan. Kelemahan sistem apa? Paling kamu tahu. Arga, apa yang Dimas bilang, itu benar? Direktur 5. Ini cuma tebakan sembarangan Dimas. Saja, kalau tak percaya, bisa tanya ke pemilik restoran. Apa aku dari tadi? Makan di sana? Siapa tahu kamu sudah menyuap pemiliknya dulu. Baik. Kalau begitu katamu, lalu apa motifku melakukan ini? Kalau proyek gagal, perusahaan bangkrut, apa untungnya bagiku? Motif? Motifnya adalah kamu pici, iri hati menguasaimu. Dan lagi, kok baru kamu pergi, sistem langsung kolaps? Terus, kamu kelihatannya sama sekali tak panik. Satham, segera ke divisi teknologi. Kawal orang ini yang merusak aset perusahaan. Tersangka. Kawal orang ini yang merusak aset perusahaan. Tersangka.
Saya Bima. Kalian jangan dulu datang. Yang paling penting sekarang adalah sistem. Setelah proyek selesai, kita punya banyak waktu untuk beresin Arga. Baiklah. Kalau begitu, kalian memang sengaja mau melawan saya. Ya sudah, silakan lawan. Kalian boleh buang-buang waktu kalian sendiri. Saya kan tidak buru-buru. Setelah saya selesaikan kekacauan ini dengan cepat, saya akan langsung mengumpulkan bukti bahwa kau sengaja merusak. Dimas, katakan yang sebenarnya padaku. Bisakah kau perbaiki ini? Kalau proyek ini gagal, ayahku akan mengulitiku hidup-hidup. Jujur saja, arsitektur ini aneh sekali. Saya sama sekali belum pernah lihat. Kau, Direktur 5, lebih baik minta ke Arga perbaiki. Kode inti sistem, semua ditulis ke Arga. Dia pasti bisa memperbaikinya. Iya betul. Nanti file di server rusak total. Semuanya akan hancur. Arga Pratama. Ini semua salah paham. Sekarang perusahaan sedang agak sulit. Meski kau tak mau bantu saya, setidaknya bantu rekan-rekan satu tim proyek. Ayo cepat, perbaiki dulu sistem ini, ya? Berhenti dulu. Saya tidak berani memperbaikinya. Sekarang saya kan tersangka perusak sistem. Bagaimana kalau saya perbaiki lalu ada masalah lagi? Saya tidak bisa menjelaskannya nanti. Lagi pula, Dr. Dimas kita bukannya teknisi senior? Masalah kecil seperti ini, dia pasti bisa selesaikan. Arga Pratama, jangan keterlaluan. Diam. Arga Pratama. Beri saya muka. Perbaiki dulu sistem ini. Asal kau berhasil memperbaikinya. Bonus proyek 1 miliar 100 juta rupiah. Menjadi milikmu. Baik. Kalau begitu, hitam di atas putih. Kamu tanda tangan, gue yang kerjakan. Kamu mengancam gua? Nggak mau tanda tangan? Lupakan. Tanda tangan. Gua tanda tangan. Ini. Kontrak sudah ditandatangani. Bisa mulai kerja sekarang? Gue masih perlu Dr. Dimas. Minta maaf sambil membungkuk. Mimpi kali, Basa-basi. Bungkuk dan minta maaf. paman aku. Kalau proyek nggak selesai tepat waktu, gimana caranya aku cari uang? Minta maaf. Arga Pratama. Maafkan aku. Arga Pratama. Maafkan aku. Apa yang kamu bilang barusan? Gue nggak dengar jelas. Dr. Wang itu, kamu kerasin suaranya. Maafkan aku. Kak Arga. Dari awal gini kan enak. Anak muda. Sikapmu bagus. Sebagai kakak, gue maafin kamu. Aduh. Salah ambil buku. Maaf ya. Ini yang benar. Arga Pratama. Sudah sangat mendesak, ngapain kamu baca buku? Rumah emas ada di buku. Wajah secantik Giok juga ada di buku. Gue perlu baca buku baik-baik. Biar membantu gue mengingat lagi alur pikiran gue waktu nulis kode program dulu. Arga Pratama. Ini waktunya kapan lagi? Bisa cepat nggak sih? Ngapain lama-lama? Direktur Bima. Perbaikan arsitektur inti ini nggak bisa terburu-buru. Kata pepatah, terlalu cepat, sama aja lambat. Pelan justru lebih cepat. Kalau semua, seperti Dr. Dimas, cuma buru-buru, nanti kalau celah sistem ini, rusak gimana? Bukan. Sekecil apapun, nggak ada yang cuma pakai satu jari. Ngetik huruf. Satu persatu, diketiknya. Oh,
Aduh, aku ini kan sudah tua. Penglihatanku kabur. Takut salah ketik. Oh ya, Dr. Dimas. Tenggorokanku. Agak kering. Tolong buatkan teh untukku, Kamu nggak punya kaki? Dr. Dimas. Aku lagi tiap detik berharga memperbaiki sistem ini. Suruh aku pergi sendiri. Aku banyak buang waktu. Kamu... Baik. Kamu berani sekali. Aku buatkan teh. Sebentar lagi. Tinggal satu alat terakhir. Sistem akan beres. Arga, mau kemana? Kalian nggak dengar? Bel pulang kerja? Aku pulang. Aku... Arga, kamu ngapain? Tinggal satu baris code lagi. Cabut keyboard buat apa? Oh, pulang main game. Ini keyboard mekanis. Baru ku beli. Sudah terbiasa pakai. Kerjaanmu selesai? Sudah pulang? Aku izinkan kamu pulang? Direktur Bima. Telingamu masih berfungsi? Bel pulang kerja sekencang itu. Kamu nggak dengar? Kerjamu belum selesai. Jangan bilang bel pulang sudah berbunyi. Meskipun dewa turun sekalipun, kerja harus tetap diselesaikan. Direktur Bima. Pekerjaan ini mana ada kata selesai? Kalau pakai logika Anda, kalau project satu hari belum selesai, berarti saya harus tinggal di kantor terus. Jangan cuma ngomong doang. Setidaknya, selesaikan dulu kerja hari ini. Lagi pula, ngetik satu baris. Code program. Butuh waktu berapa lama sih? Selesai ngetik, baru pulang. Direktur Bima. Saya hari ini sudah kerja 8 jam. Jam kerja saya hari ini sudah memenuhi standar. Kalau Anda mau saya lembur lagi, Anda harus bayar uang lembur. Uang lembur? Cuma ngetik satu baris code, minta uang lembur? Mau merampok ya? Kalau uang lembur saja, enggan dibayar. Saya pulang ke rumah, juga tidak masalah kan? Dengar baik-baik. Hari ini, kalau baris kode ini tidak selesai, dan habis keluar dari pintu perusahaan ini, saya serius. Direktur Bima. Jadi maksud Anda mau saya lembur paksa tanpa bayaran? Baiklah. Hari ini, saya akan kasih tahu kalian berdua. Dengan baik-baik, tentang hukum. Arga Pratama, jangan coba-coba mengintimidasi di sini. Kamu pikir bawa-bawa undang-undang ketenagakerjaan langsung berguna? Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pasal 31, pemberi kerja harus menjalankan secara ketat standar beban kerja dan tidak boleh memaksa atau secara terselubung memaksa pekerja untuk lembur. Oh, terus kenapa? Saya suruh kamu lembur. Lalu kenapa? Saya suruh kamu lembur. Direktur Bima, dengarkan, ini adalah bukti kuat melanggar hukum. Hei, teman-teman sekalian, semua lihat kan? Sekarang Direktur Bima dan Dr. Dimas memaksa kita lembur tanpa bayaran. Menurut kalian, apa kita berhak pulang kerja? Berhak. Tentu kita berhak pulang kerja. Betul. Sistem kolaps bukan salah kami. Kenapa tak boleh pulang? Kalian mau apa? Tak mau kerja lagi? Direktur Bima, kami sekarang akan pulang sesuai hukum. Kalau mau memecat kami, harus beritahu 30 hari sebelumnya. Jadi, semoga kalian berdua menikmati sisa hari. Sampai besok. Sampai besok. Kembali. Kembali semua. Tak mau kerja lagi? Benar tak mau? Kembali. Kembali semua. Arga Pratama, gue belum selesai sama kamu. Surya Wijaya, bukankah dia pemilik perusahaan kita? Anaknya Bima, pimpin proyek di kantor. Dia malah main bulu tangkis. Arga Pratama, kenapa kamu di sini? Sekarang jam kerja. Bukannya kamu harusnya lembur di kantor? Kenapa diam-diam kabur ke sini? Lembur?
Pekerjaan saya sudah selesai. Lagi pula, manajer umum Bima sudah izinkan saya pulang. Perusahaan adalah rumahmu. Kalian semua harus menjaganya. Sekarang semua ada di kantor, lembur untuk proyek. Bagaimana bisa kamu membagi pekerjaan? Menjadi hari ini dan besok? Dengar ya, proyek ini belum selesai. Kamu harus secara sukarela mengajukan kerja lembur. Baik. Kalau perusahaan rumahku, aku main bulu tangkis. Olahraga sebentar. Boleh, kan? Baik. Bukankah kamu ingin olahraga? Nah, ayo kita bertanding. Kalau kamu kalah, cepat pulang kerja lembur. Kerja lembur. Kalau kamu yang kalah, Aku. Bagaimana mungkin aku kalah? aduh. Siapa yang tak pernah kalah? Begini, Direktur Bima. Kalau kamu kalah, kamu makan kok bulu tangkis ini. Bagaimana? Kamu. Acara kebersamaan kantor. Ratusan orang lawan aku. Semua babak belur. Terutama Arga Pratama ini. Tak pernah menang dariku. Aku tak percaya. Kali ini, aku akan kalah. Baik, aku setuju. Kalau aku kalah, aku akan makan kok bulu tangkis ini. Bagaimana? Ayo cepat mulai bertanding. Baiklah. Mulai. Lob sudut. Licik sekali. Memang ingin mengelabuimu. Tak disangka. Kok ini bisa kuterima, kan? Aku tunggu lob tinggimu. Lihat smashku. Yes. Kamu kalah. 1-0. Tak mungkin. Bagaimana, Direktur Bima? Siap makan kok. Bagaimana, Direktur Bima? Siap-siap makan kok. Ini baru 1 set. Kalah apa lagi? Kita main 3 set 2 kemenangan. Main curang ya? Oke. Terserah berapa set pun kita main. Kamu pasti kalah. Sebelum kamu datang tadi, aku sudah main dulu. Waktu lawan kamu, aku sudah capek. Kemenanganmu tadi, itu tidak terhormat. Sudahlah. Kebetulan aku lagi senang hari ini. Aku tunggu kamu istirahat dulu, baru lanjut main. Berapa set pun kamu main, kamu tetap kalah. Arga Pratama? Dia kok di sini? Ayah, kamu main dengannya? Bukan. Kalian, bukannya seharusnya lembur di kantor, kejar proyek? Ini sebenarnya bagaimana? Ayah, dia ini brengsek. Dia maksa pulang tepat waktu. Bikin karyawan lain. Ikut pulang juga. Betul. Direktur Bima, dia ini sebelumnya juga sengaja menghinaku. Arga Pratama ini sungguh keterlaluan. Hari ini, aku harus suruh dia balik. Lembur. Kalau tidak, mana muka Surya Wijaya? Direktur Bima, apa rencana Bapak? Dimas, aku ingat, kamu jago main bulu tangkis. Bagaimana dibanding Arga Pratama? Tentu saja. Waktu di sekolah dulu, bulu tangkisku tak ada tandingannya. Aku bahkan meraih juara bulu tangkis kampus 4 kali berturut-turut. Lawan dia yang cuma Arga Pratama, mengalahkannya. Gampang sekali. Bagus. Hai, Arga Pratama. Gue udah istirahat cukup. Kita mulai pertandingan set kedua, yuk. Gimana? Siap-siap disiksa? Arga Pratama, siapa yang disiksa belum tentu. Gue sama bos. Lawan lo. 2 lawan 1. 2 lawan 1? Ini mah, nindas orang baik-baik. Memangnya kenapa kalau nindas lo? Kalau jago, cari juga pendamping. Aku bantu. Sobat, aku bantuin lo. Coba aja lo datangkan. Lihat berani apa enggak gue habisin lo. Arga Pratama, sepertinya nggak ada yang mau bantu lo. Gimana? Mulai aja. Aku bantu lo. Arga Pratama. Aku bantu lo. Kok kamu di sini? Setelah pulang kerja, aku suka kesini, main bulu tangkis. Gua pikir, kok mukanya familiar. Ternyata Presdir Maya. Tapi, cuma orang yang pernah kalah dariku. Kemampuan mainnya, payah banget.
Kak Arga, kemampuanku memang biasa. Bisa-bisa jadi beban. Gak apa-apa. Ganda lebih uji kekompakan berdua. Cantik. Jangan bantu sampah ini. Nanti lu nangis. Kan jelek dilihat. Direktur Surya aja kasih muka ke gue. Lo siapa? Berani panggil gue begitu? Lo apa lo? Main aja. Dimas, kali ini harus menang. Jangan kalah. Kalau menang, bonus akhir tahun, tambah 110 juta rupiah. Tenang, bos. Serahkan pada saya. Seluruh kampus, tak ada satupun yang bisa kalahkan saya. Cuma dia, programmer yang cuma duduk di kantor, ditambah satu cewek. Saya sendiri bisa hancurkan mereka berdua. Baik, bagus. Kami, sebelumnya, pernah main ganda. Kali ini, hadapi mereka, tim dadakan ini. Harus buat mereka menyerah. Suruh dia balik kerja lembur. Cukup omong kosong. Ayo mulai. Bos, siapa servis duluan, lebih untung. Kami servis dulu. Dimas langsung pakai drive tinggi tekan belakang. Dia mau coba kemampuan si cewek. Kemampuan cewek ini memang payah. Lihat drive saya. Yes, Bagus, Dimas. Terusin seperti itu. Tekan mereka terus. kalian tunggu saja. Dihajar drive saya. Yah, Aduh, wah, maaf Kak Arga. Kemainan saya memang jelek. Merepotkanmu. Tak apa. Dimas Wijaya. Memang agak jago. Serahkan dia padaku. Kamu fokus ke Surya. Hei, oke. Kalian berdua sudah selesai saling goda? bahas apa? Mau nyerah? Lagi. Oke, semangat juga. Hari ini, biar kakekmu ajari kalian baik-baik. Ayo, lihat drop shot ringan saya. Saya tangkap. Drop datar lagi. Saya smash lagi? Hebat. Langsung ketahuan. Yang tua ini suka rebut depan net, tapi baliknya lambat. Yang muda ini, smashnya cepat. Tapi habis saya smash dia diam, langsung ketahuan. Serang posisi tengah mereka. Hore, Kak Arga, kita menang satu game. Semangat terus. Bos, kamu terlalu agresif. Ini posisiku. Aku bosnya. Kamu yang muda untuk bola seperti ini. Kamu yang ambil. Serang belakangnya. Aduh, kamu, kok bisa bolanya lewat lagi? Bos, kamu jangan selalu rebut posisiku. Hore, Kamu bisa main ganda nggak sih? Ini bukan ganda. Ini cuma dua orang main sendiri-sendiri, saling mengganggu lagi. Pasangan itu makin kompak, ceweknya cepat sekali berkembang, depan net serahkan padaku. kerjasamanya bagus sekali. Aduh, kamu, Hore. Hore. Kak Arga, kita menang. Di kehidupan sebelumnya, gue kerja keras 20 tahun. Pacaran aja nggak pernah. Hidup kembali sekali. Ngapain gue malu-malu? Di hidup ini, gue mau dapatkan semuanya. (21 lawan 5). Kalian kalah. menang apa? Ini nggak sah. 5 game yang menang 3. Direktur Bima. Bukannya tadi bilang, 3 babak 2 kemenangan? Betul, Direktur Bima. Bapak kan pemimpin besar. Masa ingkar janji? Kan tadi sudah disepakati, yang kalah harus makan kok bulu tangkis. Semua di sini dengar. Kamu ini anak kecil. Kapan giliranmu bicara? Berani taruh, berani kalah. Sudah sewajarnya. Direktur Bima.
Kalau tidak berani makan, ngapain dulu ajak saya bertaruh? Iya juga. Kalau tak sanggup, jangan main. Kalah terus ngeles. Malu-maluin. Dimas. Makan. Bos, kenapa saya yang makan? Kamu tidak makan? Masa gue yang makan? Makan atau tidak? Kalau tidak mau, besok kamu enyah. Bos benar. Saya memang kurang jago. Saya makan. Dia benar-benar makan? Cara makannya jijik. Ini, bebek lihat pun, pasti kabur. Sudah. Kita pergi. Bos. Arga Pratama ini keterlaluan. Muka bapak dilempar ke tanah. Dasar brengsek. Bima. Besok. Arga Pratama itu kamu pecat. Ayah, dia pakar teknologi. Sudah saya coba pecat dia. Tapi dia pegang kode inti sistem perusahaan. Selain dia, tidak ada yang bisa... Kalian ini sampah semua. Dimas Wijaya. Ku perintah kau. Besok harus kuasai semua yang dikuasai. Arga Pratama. Kalau tidak, kau ikut dia enyah dari sini. Ya, Dimas Wijaya ini cuma mau cari muka ke atasan, sampai harga diri pun dikorbankan. Orang macam dia, di matanya, cuma ada untung dan kuasa. Sudahlah. Ayo pergi. Gue traktir makan malam. Kalau gitu, aku mau makan udang karang. Oke. Lobster sepuasnya. Direktur 5. Arga Pratama, kau datang? Ada tugas penting untukmu. Katakan. Untuk perkembangan jangka panjang perusahaan, melatih talenta, sangat penting. Jadi, aku putuskan, kau terima Dimas sebagai murid. Ajari dia arsitektur kode inti perusahaan kita. Terima murid. Dia, Ya. Coba pikir, di perusahaan kita, hanya kau yang paham kerangka kode inti ini. Kalau kau bisa ajari Dimas, nanti kerja, bisa kalian tangani bersama. Efisiensi berlipat ganda. Ini kan sangat menguntungkanmu. kalau begitu, kita ikuti saja. Harga pasar. Instruksi langsung teknisi senior. Harus bayar dulu. Dia belajar 220 juta rupiah. 220 juta? Kau gila? Mendingan kau rampok saja. Arga Pratama. Di perusahaan lain, senior bimbing junior. Itu tradisi. Mana ada biaya belajar? Begini Direktur Bima. Tunggu sebentar. Lihat dulu. Direktur Bima. Coba lihat ini. Kontrak kerja saya. Di bagian tugas karyawan. Ada klausul soal mengajar murid? Tidak ada. Jadi, ini bukan tugas saya. Saya berhak menolak. Paman, bagaimana sekarang? Dia sulit diajak kompromi. Kalau saya tidak bisa, bos pasti marah. Baiklah. 220 juta ya, 220 juta. Tapi kamu harus ajar dengan baik. Saya akan cek setiap hari. Tak masalah. Dompet cerdas terima. 220 juta rupiah. Belajar yang serius, Kamu, bangun. Guru Arga, saya siap. Siap. Murid kesayangan. Tolong buatkan kopi untuk gurumu ini. Harus digiling manual. 7% gula. Lebih sedikit, terlalu manis. Kurang sedikit, terlalu pahit. Arga pertama, saya datang belajar teknologi, bukan jadi pembantu. Murid, kamu ini murid. Guru minta bantuan sedikit. Kenapa? Bisa tunjukkan kesungguhan? Baik. Saya buatkan kopi untuk guru. Guru, kopinya sudah. Bagus.
Kopinya enak. Itu. Sini. Bawa tumpukan dokumen ini untuk dicetak. Lalu bagikan ke semua orang. Saya yang urus. Guru. Semua selesai. Bagus. Kerja bagus. Sekarang, guru akan ajarkan keahlian sejati. Siap! Akhirnya diajari ilmu sungguhan. Nanti kalau aku sudah kuasai semua keahlianmu, nanti lihat bagaimana aku usir kamu. Sudah siap? Ayo. Tombol ini dibaca A. Ini huruf pertama dari 26 huruf abjad. Biasanya, saat kita menghafal kosakata, yang pertama dihafal adalah apel. Gue kasih 220 juta rupiah. Cuma diajarin ini. Banyak orang jangan buru-buru. Duduklah. Gurumu ini kan cuma mau uji kemampuanmu. Kalau ini sudah bisa, gurumu ini akan ajarin yang lain. Cepetan dong. Jangan cuma membohongi gua. Ayo. Tombol ini dibaca S. Tunggu. A, B, C, D. Ya. S urutan keberapa ya? Harga pertama. Lu bercanda ya? Cukup ketik satu baris code, lalu jelasin fungsinya. Selesai. Oke. Jangan buru-buru. Gurumu ini kan nggak bilang nggak ngajarin yang benar. Ayo siapin buku catatanmu. Kodenya, kok rumit banget? Fungsinya apa? Oh, nggak apa. Gue ketik asal aja. Asal ketik? Cuma mau coba keyboard baru, nyaman dipakai apa enggak. Arga Pratama. Dimas, belajarnya gimana? Sudah dapat ilmu apa belum? Direktur Bima, Anda akhirnya datang. Arga Pratama ini, dia nggak ngajarin apa-apa. Murid kesayangan. Ngomong pakai nurani dong. Pegang hati nuranimu, bilang ke Direktur Bima. Memang nggak belajar apa-apa. Sudah belajar. Belajar ABCD. Kau sakit jiwa? Kau anggap gua anak SD? Alfabet perlu kau ajarin? Harga pertama. Maksudmu apa? Gue bayar 220 juta rupiah. Cuma diajarin ini? Mana ada? Ayo, gue tanya. Galat ini, gimana baginya? Ini kan sudah benar. Ayo, sama ini. Ini gimana? Pakai B aja. Lihat. Aku ini ngajarin yang beneran. Ya ampun. Dia cuma mainin aku. Direktur Bima, Anda lihat sendiri kan? Aku juga bukan, nggak ngajar apa-apa kan? Ini otak babi, dia emang nggak bisa belajar. Gue bayar 220 juta buat biaya belajar. Kau nggak serius? Kau kira duit gue jatuh dari langit? Bos, suruh aku ajarin keledai bodoh ini, bikin kerjaan aku keteteran. Lihat tuh, dari pagi, cuma sibuk ngajarin dia. Satu baris code program pun, nggak aku ketik. Harga Pratama ini jelas-jelas mempermainkan aku. Dimas Wijaya ini juga sampah. Bahkan bukti Arga nggak ngajarin. Aja nggak bisa dikasih. Bener-bener nggak bisa dibantu. Bukan... Oke. Arga Pratama, aku sendiri nggak bisa lawan kau. Aku cari orang lain buat lawanin kau. Bisa kan? Uang belajar nggak bisa balik. Halo. Ini jaringan gelap, kertas nomor 1, monyet. Kau harus usir dia, apapun caranya. Bawa seseorang keluar dari perusahaan untukku. Kirim situs resmi sistem perusahaan ke saya. Aku kirim program Trojan. Kamu cuma perlu taruh program ini di area kode inti. Selesai. Oke. Arga Pratama. Kau yang memaksaku begini. Buang air kecil. Arga Pratama, Trojan ini bisa bikin seluruh sistem collapse. Nanti mau diperbaiki pun, sudah terlambat. Kali ini, pasti kusir kau dari perusahaan. Aduh, ini kenapa sih? Sistem kok rusak lagi? Aku juga bingung.
Ini virus Trojan. Kayaknya tadi Dimas Wijaya sikapnya mencurigakan. Pasti ulah dia. Tapi, bukankah tujuanku? Memang agar proyek ini gagal, agar perusahaan bangkrut. Jadi dalam situasi ini, aku tinggal terima untung, kan bagus. Harga pertama, kenapa komputer kamu masih normal? Kujelaskan, pagi tadi kamu bilang sistem sudah diperbaiki. Itu cuma omong kosong, kan? Sebenarnya kamu sama sekali tidak memperbaikinya, benar kan? Sistemnya sebenarnya sudah diperbaiki. Ada orang yang memasang Trojan ke area inti. Di perusahaan kita, ada orang dalam. Arga Pratama, sekarang bagaimana ini? Bukannya sudah kau perbaiki? Gawat, Direktur 5. Grup Cakrawala tiba-tiba kirim perwakilan untuk audit. Baiklah. Arga Pratama, Dimas Wijaya. Kalian berdua, cepat ke sini, temui perwakilannya. Tunggu. Direktur 5. Sistem kena virus Trojan? Jangan sampai grup Cakrawala tahu. Tahu? Kalian bilang apa? Sistem kolaps karena virus. Sistem kolaps karena virus. Manajer Bima, kami datang ke sini untuk melakukan tinjauan tengah proyek. Sesuai kontrak, besok adalah hari penyerahan, tahap pertama. Aku perlu tahu kemajuan proyek yang sebenarnya. Direktur Hartono, selamat datang. Aku ingin melihat status sistem dan data intinya. Konsultan teknologi, silakan akses server pengembangan mereka. Tidak boleh. Kalau mereka tahu sistem diserang virus, kerjasama ini hancur. Tunggu! Direktur Hartono, sistem sedang menjalani uji tekanan krusial. Akses paksa sekarang bisa pengaruhi hasil uji akhir. Betul. Direktur Hartono, uji ini sangat penting, menyangkut stabilitas sistem. Bagaimana kalau tunggu kami selesai uji dulu, lalu kami kirim laporan lengkap dan video demo kepada Anda. Kami pakai akses mode aman. Tidak akan ganggu operasi sistem. Tidak. Jangan sama sekali. Sistem sekarang dalam kondisi sensitif. Kontak eksternal apapun bisa picu mekanisme perlindungan. Uji terpaksa berhenti. Direktur Bima, kenapa Anda begitu gugup? Ini cuman pemeriksaan biasa. Direktur Hartono, aku juga heran. Kenapa Direktur Bima sangat takut sistem diperiksa? Secara logika, kalau proyek lancar, ini kesempatan bagus untuk tunjukkan hasil. Arga Pratama, kau tak perlu ikut campur. Aneh saja. Oh ya, tadi lewat sini, sepertinya dengar. Sistem ada masalah. Tapi, Direktur Bima dan Dr. Dimas bilang tak ada masalah. Mungkin aku salah dengar. Sistem ada masalah? Masalah apa? Tidak ada. Sistem berjalan, normal sempurna. Arga Pratama, jangan sebarkan rumor. Rumor atau bukan? Suruh Direktur Hartono, periksa saja, bereskan. Direktur Bima, tindakanmu malah bikin curiga. Betul kan? Konsultan teknologi, segera akses sistem. Manajer Bima, kalau terus halangi, akan dianggap pelanggaran serius. Akses berhasil. Membaca log inti. Direktur Hartono, sistem kena Trojan. Berkas proyek rusak parah. Sistem sedang diserang. Dan kali ini, dari celah internal langsung meledak. Apa yang terjadi? Sistem kolaps? Ini semua kesalahan Arga Pratama. Seharusnya pagi ini, sistem sudah diperbaiki. Tapi entah kenapa, tiba-tiba kolaps lagi. Aku memang mau gagalkan proyek perusahaan ini, tapi bukan berarti semua fitnah kau tumpahkan padaku. Direktur Bima, kau tanyakan saja, keponakanmu itu, dia yang pakai virus dari peretas, bikin seluruh sistem collapse total.
Aku kali ini menyewa peretas nomor 1 dunia. Mana mungkin dia ketahuan? Walaupun dia menduga aku, dia tak punya bukti. Yang kulakukan tadi, tanpa celah. Kamu ngaco! Kalau berani, tunjukkan buktinya. Oke. Mau bukti ya? Ini buktinya. Dia ngapain? Dia melacak balik pintu masuk sistem. Bisa dilacak port mana yang dipakai. Untuk colok flash disk berisi Trojan. Semua tahu file bisa dilacak balik. Tapi trojanku dipasang lewat port komputermu. Sekarang kamu lacak, ya cuma ketahuan sendiri. Dr. Dimas, kenapa kamu pasang flash disk berisi Trojan di komputerku? Buktinya, Mau bukti ya? Oke. Ini buktinya. Dimas Wijaya, kaget ya? Komputerku ada kamera. kamu... Ini tak mungkin. Mana ada kamera? Manajer Bima, sebaiknya kau beri aku penjelasan masuk akal. Kenapa kepala proyek kalian menanam virus Trojan ke dalam sistem perusahaan sendiri? Direktur Hartono, jangan marah. Dimas masih muda. Mungkin salah langkah. Atau dimanfaatkan orang. Tapi sekarang yang mendesak, perbaiki sistem dulu, selesaikan proyek. Setelah proyek selesai, baru urus ini. Direktur Bima, buktinya sudah jelas. Masih bilang ini cuma salah paham? Kalian ini mencuri dengan menyalahgunakan jabatan. Bagaimana saya bisa mempercayai kalian lagi? Direktur Hartono, tenang saja. Kami pasti akan menangani ini dengan serius. Tapi sekarang, yang paling penting, perbaiki sistem dulu. Dalam batas waktu yang ditentukan, selesaikan proyeknya. Itu artinya, kerja sama kita juga selesai, kan? Betul? Direktur Bima, batas akhir proyek besok pagi jam 9. Bisa selesai? Bisa. Pasti bisa. Transfer divisi teknologi, kerja lembur habis-habisan. Pasti selesai sebelum besok pagi. Selesai. Ada. Sebenarnya sih, kalau semua lembur, besok bisa selesai. Tapi, sekarang seluruh basis data inti sudah dihancurkan virus Trojan. Jangan sehari. Diberi waktu 1 minggu pun, sistem ini tak bisa dipulihkan. Dia. Apa dia berkata benar? Arga Pratama benar. Virus Trojan ini sangat profesional dan jahat. Kalian mustahil bisa serahkan besok. Direktur Bima, cukup. Sekarang atas nama perusahaan, saya beritahu kalian. Kontrak dihentikan sekarang juga. Kami akan menuntut seluruh tanggung jawab hukum perusahaan kalian. Surat dari pengacara akan menyusul. Menit lagi. Direktur Hartono, jangan pergi dulu. Mari kita bicara lagi. Itu sudah lihat semua kan? Sekarang, proyek batal, perusahaan hancur. Kalau tetap bertahan di sini, cuma jadi kambing hitam dan menanggung fitnah kotor. Tempat ini tak layak diberi usaha 1 menit pun. Saya, Arga Pratama, mengundurkan diri. Gue juga pergi. Tempat sampah ini udah lama pengen keluar. Hitung gua. Gue ikut Kak Arga. Kalian Hancur. Perusahaan hancur. Semua hancur. Katakan sesuatu. Bicara. Pada bisu semua. Tim proyek mana? Surat kuasa hukum grup Cakrawala. Kenapa bisa ada di mejaku? bos. Ini bukan salah kami semua. Itu semua gara-gara Arga Pratama, si orang tak tahu balas budi. Dia yang menghasut semua karyawan di grup untuk mengundurkan diri massal. Lagi pula, dia juga menyisipkan jebakan di sistem perusahaan. Omong kosong. Kalau bukan karena kau bodoh, sampai kamera pun nggak lihat, bakal kayak gini? Lulusan Universitas Stanford Meridian katanya. Hah! Aduh!
Kau cuma sampah buta. Bima Wijaya, cara-cara yang aku lakukan dulu. Bukannya semua kau setujui diam-diam? Sekarang ada masalah. Kau lempar semua tanggung jawab ke gua sendirian. Kau jadi manajer umum lama. Pernah bikin proyek yang bagus? Berani membantah. Gue hajar kau. Hajar! Hajar aja gua. Kira gua takut? Cukup. Diam semua. Urusan ini sudah berakhir. Kalian berdua sama-sama sampah. Sekarang, bagaimana? Grup Inovasi Cipta, ada acara tender Project Game. Kalau kalian di acara tender, bisa menarik perhatian Direktur Salim. Dapat investasi dari Grup Inovasi Cipta. Kita masih bisa bangkit lagi. Bos. Kali ini serahkan padaku. Santai saja. Project ini, pasti ku dapat. Ingat, sebulan lagi di acara tender. Kalian berdua harus sukses. Jangan sampai gagal. Dimas Wijaya, kau harus berikan usaha terbaikmu. Kali ini, kalau ada sedikit saja kesalahan, perusahaan kita benar-benar tamat. Mengerti. Bos. Kali ini, demi apapun, aku akan ambil kembali semua yang hilang dari Arga Pratama dengan bunganya. Kak Arga, selamat bergabung. Jadi apa tugas spesifikku nanti? Sebulan lagi, Grup Inovasi Cipta akan mengadakan acara tender investasi game. Nanti, perusahaan lamamu, Grup Naga Awan, juga akan datang. Apa kita harus ikut? Tentu harus. Sebelumnya, cuma gagalkan proyek mereka. Kali ini, aku akan hancurkan grup Naga Awan hingga tak akan bisa bangkit lagi. Selamat siang. Ini adalah lokasi tender project game Grup Inovasi Cipta. Investor Malaikat. Grup Inovasi Cipta kali ini adalah Direktur Salim. Hari ini, siapa yang menang dalam tender ini, Grup Inovasi Cipta kami akan berikan investasi sebesar 2.200 miliar rupiah. Kali ini, proyek kita pasti yang paling menarik. Harus kita menangkan. Tender kali ini diikuti oleh Grup Santoso dan Grup Naga Awan, dua perusahaan yang bersaing. Sekarang, tender resmi dimulai. Kita persilakan dulu perwakilan dari Grup Santoso, Bapak Arga Pratama, untuk presentasi. Direktur Salim, para mitra sekalian, selamat siang. Saya dari Grup Santoso, penanggung jawab proyek game Arga Pratama. Saya merasa terhormat bisa hadir dalam tender ini. Direktur Salim, dia pengkhianat. Jangan biarkan dia tetap di sini. Pengkhianat. Betul. Bapak Arga Pratama ini, sebulan yang lalu, masih andalan teknis di perusahaan saya. Dialah yang menyisipkan virus Trojan ke dalam proyek perusahaan, menyebabkan proyek gagal total. Perusahaan pun menderita kerugian besar. Benar. Sebagai andalan, dia sengaja membuat proyek perusahaan gagal. Lalu, dia membawa seluruh tim teknologi bergabung dengan Grup Santoso. Kalau bukan pengkhianat, apa lagi? Bima Wijaya, masalah ini bukannya sudah jelas penyelidikannya? Yang menanam virus Trojan adalah keponakanmu, Dimas Wijaya. Ada bukti video di tempat kejadian. Buktinya jelas. Kau sekarang jelas-jelas membalikan fakta. Bukti videonya sudah kuhancurkan. Tidak peduli bagaimana aku memfitnah mereka. Tidak akan ada bukti lagi. Lihat saja bagaimana kau bisa balikan keadaan. Omong kosong bukti video, aku tidak tahu. Yang aku tahu cuman, Arga gagalkan proyek itu, lalu keesokan harinya, bawa timnya masuk Grup Santoso. Ini pasti sudah direncanakan. Betul. Kau dan Arga sudah main mata dari dulu. Justru kalian yang salah kelola, lindungi keluarga, hingga akhirnya kehilangan talenta, sumber daya pun habis. Kenapa salahkan Arga? Direktur Salim, hanya orang tak bermoral yang pakai virus untuk serang proyek kantor lama. Hari ini, dia lakukan ke Naga Awan
Besok bisa ke Inovasi Cipta. Bapak Arga, kalau kau pengkhianat, grup inovasi cipta tak akan kerjasama dengan orang tak bermoral. Direktur Salim, saya pengkhianat atau bukan? Lihat video ini. Jangan lihat. Jangan lihat. Dimas yang pasang virus Trojan. Bukti jelas. Masih mau berkilah? Kau, Bodoh! Bukannya suruh hapus videonya. Kok masih ada? saya mana tahu. Mungkin dia sendiri sembunyiin salinannya. Arga Pratama si manis ini. Hah! Sekarang saya paham. Rupanya, grup Naga Awan begini perlakukan karyawan. Sekarang, masih mau fitnah orang? Kalianlah yang tak tahu malu. Direktur Salim, kami memang salah. Tapi Arga Pratama ini kok bisa ikut acara tender game ini? Pekerjaannya dulu di perusahaan hanya pengembangan upgrade arsitektur sistem. Dia sama sekali tak paham Jim. Kalian tak boleh pilih dia. Pendapat manajer Bima juga ada benarnya. Bapak Arga, memang sebelumnya Anda punya prestasi di bidang arsitektur sistem. Tapi bagaimana Anda buktikan Anda dan tim Anda mampu membuat sendiri sebuah game? Direktur Salim. Pertanyaan Direktur Salim bagus. Arga Pratama ini paling jago cuma ngetik kode, perbaiki galat. Biar jujur, ya cuma tukang kode. Di perusahaan kami, dia tak pernah sentuh proyek apapun terkait game. Benar. Di grup Naga Awan, saya memang tak pernah sentuh proyek game. Nah, Direktur Salim, lihat. Dia mengaku. Tapi, dari mana Anda tahu? Saya tak paham game. Pernah main Ksatria Lubang Hitam? Tentu pernah. Ksatria Lubang Hitam kan game indie paling hits tahun ini. Bahkan menang penghargaan game indie tahunan. Penghargaan ini bisa dibilang seperti hadiah nobar di dunia game. Game itu saya buat sendirian. Arga, kau benar-benar gila. Kau tahu tidak, alur game ini kompleks, teknik penulisannya rumit. Dengan apa? Kau berani klaim? Kau tak tahu beban kerja game ini dan teknologinya? Benar. Game ini mustahil dikerjakan sendirian. Kecuali ada kode asli sebagai bukti. Saya bisa tunjukkan kode asli Kim Lubang Hitam. Benar ada kode aslinya? Bagaimana mungkin? Wah! Kak Arga hebat sekali. Kukira, dia tak paham game. Ternyata bawa kejutan besar. Nilai game ini sangat tinggi. Terima kasih. Kami akan kerjasama dengan grup Santoso. Tunggu. Game ini, walau terbaik, tahun ini, cuma game 2 dimensi, traditional. Saya yakin, investasi 2 triliun 200 miliar rupiah. Untuk proyek yang lebih visioner. Kau benar juga. Kita tak bisa hanya fokus pada keuntungan kini. Harus perhatikan inovasi gamenya. Bapak Arga, bisa jelaskan proyek baru yang Anda ajukan? Bisa. Direktur Salim. Kami tinggalkan aturan pembuat game biasa, tradisi membangun dunia, dan menyusun alur cerita. Kami serahkan kendali ke pemain. Kami gunakan kecerdasan buatan untuk bantu pemain mainkan game ideal milik mereka sendiri. Demo proyeknya mana? Proyek ini masih dalam tahap konsep. Saat ini, cuma ada proposal. Cuma jago presentasi kosong. Omonganmu heboh, tapi hasilnya nihil. Arga Pratama, lihat baik-baik. Ini baru namanya inovasi. Hadirin semua, proyek perusahaan kami
Tak seperti yang tadi, si jago presentasi. Kami bawa game yang bakal gemparkan pasar, game yang revolusioner. Selamat datang di realitas semu. Kami adalah masa depan. Bagus. Semuanya. Inilah realitas semu. Cukup pakai perangkat proyeksi, buatan kami, maka game imajinasi bisa jadi nyata. Bisa dimainkan kapan saja, di mana saja. Kami sudah kerjasama dengan banyak developer game, kerjasama sudah terjalin. Biaya terkendali, model bisnis jelas. Teknologi yang benar-benar revolusioner. Luar biasa. Mau main game apapun, asal di platform kami bisa pakai perangkat proyeksi kami untuk diwujudkan. Mohon dukungan untuk proyek kami. Terima kasih. Bagus. Kak Arga, demo mereka sangat memukau. Kalau ini asli, prospeknya luar biasa. Efeknya memang bagus. Tapi aku merasa ada yang aneh. Anehnya di mana? Aku tak yakin. Di mana ya? Cuma terasa terlalu sempurna. Apalagi naga itu. Baik kejelasan maupun efeknya. Rasanya mirip. Tidak seperti game render waktu nyata. Wah, kau sendiri tak bisa, lalu bilang orang lain palsu. Arga. Visi besarmu terlalu sempit. Manajer Bima, perhatikan tempatmu bicara. Lihat. Ini baru teknologi. Teorimu itu sudah ketinggalan zaman. Harusnya dibuang. Lebih baik, jangan sampai aku temukan celahnya. Dalam waktu sesingkat ini, mampu membuat game render waktu nyata sebesar itu mustahil. Hah, ada orang terlalu lama di zaman lama. Lihat kereta zaman baru, seperti melihat hantu. Zaman lama. Tunggu, Hadirin, hari ini kita semua menyaksikan dua proyek luar biasa. Nirvana mewakili kemungkinan masa depan, tapi realitas semu memperlihatkan kekuatan teknisnya yang menakjubkan. Prospek bisnisnya sangat jelas. Setelah pertimbangan matang, saya putuskan yang mendapat suntikan dana 10 miliar adalah Grup Naga Awan. Arga, proposalmu mending dibuang ke toilet. Buat tisu. Betul. Proyekmu itu, berapa kali pun diulang, tetap kami yang dapat investasi. Direktur Bima, proyek ini, saya juga mau invest. Tak masalah. Direktur Bima, perangkat kalian nanti, kami Harmoni Jaya yang tanggung. Bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. gue udah hidup kembali. Masa mau terima rasa terhina kayak gini? Tunggu dulu. Direktur Salim. Proyek mereka ada masalah. Tunggu dulu. Direktur Salim. Proyek mereka ada masalah. Bapak Arga, apa katamu? Proyeknya bermasalah. Direktur Salim, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia ini cuma kalah saing sama kita. Dia orang terdesak bisa nekat. Dia sengaja memfitnah kita. Betul. Direktur Salim. Arga Pratama, susah nerima kekalahan. Ya jangan ikut acara tender game. Teknologi realitas semu kami sudah diakui dunia sebagai yang terdepan. Direktur Salim. Saya jamin dengan reputasi saya. Apa yang akan saya katakan bukan karena masalah pribadi. Sebagai seorang personel riset teknologi, saya tak bisa tinggal diam melihat proyek yang dibungkus tipuan
menipu investasi besar. Ini akan merusak seluruh industri. Berdasar apa kau bilang? Teknologinya palsu? Berdasar akal sehat dasar dan kelayakan teknis. Barusan, demo kalian memang memukau. Tapi, saya tak percaya perusahaan yang dalam sebulan hampir bangkrut dan kehilangan staf inti bisa tiba-tiba muncul dengan teknologi jauh lebih unggul. Lu tuh kayak katak dalam tempurung, pandangan sempit. Kami pakai solusi yang dikembangkan mandiri. Benarkah? Oh ya? Jadi silakan lihat di dalam ini apa yang tersembunyi. Di dalam ini, apa yang tersembunyi? Sekarang, segera periksa posisi ini. Lapor, Direktur Salim. Ini adalah perangkat proyeksi berukuran mini. Sangat tersembunyi. Bukan cuma di sini. Tempat lain juga pasti terpasang proyektor tersembunyi. Tidak. Bukan seperti yang kalian pikir. Ini cuman perangkat untuk efek tambahan. Benar. Direktur Salim, teknologi inti kami adalah sistem interaksi sensor. Iya, betul. Perangkat bantu memang perlu disembunyikan sebegini? Kalau kalian bilang, ini cuma perangkat bantu. Coba sekarang, tanpa perangkat ini, panggil lagi, naga tadi bisa? Tentu tidak bisa. Perangkat ini baru saja dipakai. Sekarang perlu didinginkan. Lagi pula, perangkat ini telah kalian pindahkan. Koordinat ruang perlu dikalibrasi ulang. Dipaksa tampilkan. Tidak stabil, tidak stabil. Kau sengaja merusak lingkungan demo kami. Satpam. Usir dia keluar. Ini merusak tata tertib acara tender. Kami. Direktur Salim, mereka tak berani demo untuk kedua kalinya. Itu membuktikan mereka menipu. Ikat kepala di tangannya itu sama sekali bukan pemancar. Itu cuman saklar pemicu nirkabel. Omong kosong, lalu naga kami tadi. Bagaimana penjelasannya? Saya menduga naga yang mengaum tadi dan efek cahaya magis itu hanyalah kuplikan saja yang kalian render di studio lebih dulu. Sekarang diputar pakai proyektor tersembunyi ini. Video biasa saja. Hah! Bima Wijaya. Dimas Wijaya. Kalian berani sekali. Berkat video palsu, mengaku punya teknologi mutakhir untuk menipu investasi. 2.200 miliar rupiahku. The Director Salim. Ini salah paham. Semuanya salah paham. Dia. Semua ide Bima Wijaya. Dia yang suruh aku bikin efek di sini. Harus spektakuler, harus dahsyat. Biar tim penilai dan investor tertipu. Cegah itu dia suruh aku siapkan perangkatnya. Juga dia suruh aku pasang diam-diam. Diam. Jangan fitnah. Masih ngotot? Ayo, kawal kedua orang ini. Lapor polisi sekarang. Hubungi divisi hukum. Segera jalankan proses gugatan penipuan terhadap grup Naga Awan. Tuntut tanggung jawab hukum mereka. Bawa pergi. The Director Salim. Director Salim. Director Salim. Director Salim. Director Salim. Arga. Arga. Bapak Arga. Saya mewakili grup Inovasi Cipta, ucapkan terima kasih setulus hati. Berkat keahlian dan kewaspadaan Anda, kami terhindar dari kerugian finansial yang sangat besar. Terlalu sungkan, Direktur Salim. Saya hanya menjalankan kewajiban sebagai seorang teknisi. Hanya berkata jujur saja. Kak Arga, tadi kamu hebat sekali. Presiden Maya, Bapak Arga. Meski kejadian hari ini agak disayangkan, tapi seperti kata pepatah, emas murni tak takut diuji. Proyek Nirwana Grup Santoso setelah kejadian ini justru terlihat lebih realistis, menyimpan potensi inovasi yang sesungguhnya. Oh ya, benar. Boleh saya mengajak kalian berdua untuk pindah ke tempat lain. Kita bicara berempat mata tentang rencana detail proyek Nirwana ini
dan kerjasama ke depannya? Tentu, kami sangat berharap bisa bekerja sama dengan grup visioner, seperti Inovasi Cipta. Direktur Salim sudah bilang, kalian berdua tidak boleh masuk ke acara tender. Ya sudah, tidak usah masuk. Siapa yang mau acara tender sampah itu? Dimas, aku ada ide. Kau pergi ke perusahaan mereka, ambil proyeknya, Siap. sokong gua. Cepat pergi. Hah? Sudah larut malam. Mau apa? Rico. Tadi pagi Direktur Arga khusus minta saya membersihkan kantornya. Katanya sekarang rak bukunya terlalu berdebu. Oh, Bu Sari. Silakan masuk. Halo? Sudah sampai. Ingat, kau tidak pernah melihat saya. Oke, oke. Jemput saya 20 menit lagi. Baik-baik. Transmisi nirkabel mudah diblokir dan dilacak. Transmisi fisik seperti ini paling aman. Kedepannya, semua perubahan kode program dan dokumen desain di komputer ini akan diam-diam disalin untukku. Arga Pratama, nirwanamu segera jadi milikku. Pembelajaran AI, bagian pembentukan aturan dunia, perlu ditingkatkan. Lihat, adegan dinamis ini masih terlalu palsu, kurang natural. Ya, paham. Koordinasi perubahan lingkungan dengan efek fisika real-time belum memenuhi standar. Nanti siang aku ke tim data, ambil data berkualitas tinggi dari divisi lain untuk ditambahkan ke pelatihan. Biar AI bisa lebih memahami cara kerja dunia nyata. Kalau tambah data latihan baru, jarak kita ke jadwal peluncuran versi uji internal tinggal 4 minggu. Waktu sangat mepet. Kerangka inti sudah stabil. Sekarang tugas kita optimasi detail dan tambah konten. Waktu memang mepet, tapi arah kita benar. Baik. Aku rencanakan isi acara peluncuran. Rian Gunawan, ya. Malam ini, kamu harus pastikan modul inti pemetaan fisika dinamis dan pembentukan alami tak beraturan. Versi finalnya diupload ke Safe Encryption tingkat 3 kita untuk backup. Oke. Setelah backup, kirim salinannya padaku. Aku mau periksa lagi logika kuncinya supaya masalah kecil tak jadi besar nanti. Oke, senior. Aku duluan ya. Baik. Mereka konfirmasi. Malam ini backup langsung jalan untuk kode inti finalnya. Begitu mereka mulai proses backup, di sisi kita bisa langsung dapat paket data lengkap. Yang penting, pemetaan fisika dinamis sama pembentukan alami tak beraturan, dua kode ini harus kita dapatkan yang utuh dan lengkap. Jangan sampai ada yang kurang. Santai aja. Program yang aku tanam sebelumnya nggak cuma bisa ambil kode final, tapi juga sekalian dapetin log pengembangan mereka sama catatan perubahannya. Bagus banget. Dengan begini, kita bisa kuasai semua teknologinya. Direktur 5, meski dapat semua kode, dengan kemampuan teknis kita sekarang, langsung pakai. Sulit banget loh. Ini bukan urusanmu. Aku udah bayar mahal untuk rekrut beberapa teknisi dari mantan karyawan grup Santoso. Asal duitnya cukup, mereka pasti bisa atasi. Tugasmu cuma jamin data lengkap dan dikirim stabil ke sini. Jangan ada kesalahan. Saluran data aman kok. Mereka nggak bakal sadar. Arga Pratama pikir server enkripsinya aman. Padahal datanya udah aku ambil.
sebelum dikirim. 666. Dia susah payah bikin ini, tapi sebentar lagi. Jadi milik kita, semua. Lihat nih, baru 3 hari rilis, jumlah unduhan menembus 500.000. Meski ulasan buruknya banyak, tapi setidaknya sudah ramai dibicarakan. Direktur Bima, kami hanya berdasarkan kode dan dokumen yang didapat, melakukan sedikit perubahan pada antarmuka dan namanya, logika dasarnya, dan model AI-nya nyaris tak tersentuh. Ini, kalau ketahuan Arga Pratama, Ketahuan apa? Kode ini hasil pengembangan mandiri kami. Namanya Ruang Fantasi. Tak ada hubungannya dengan nirwana mereka. Apalagi, kami yang rilis lebih dulu. Kami dapat keunggulan duluan. Setelah kami rilis, mereka justru akan dituding menjiplak. oh ya, Direktur Bima, pasukan buzzer sudah disiapkan. Topiknya adalah, coba alat kreasi AI buatan lokal. Selain itu, saya juga hubungi beberapa media ulasan game independen. Uangnya sudah ditransfer. Mereka nanti akan puji habis-habisan pengembangan mandiri kami. Bagus sekali. Dengan begini, Grup Santoso, kalau merilis proyeknya, setelah kami, pasti orang akan langsung mengira mereka yang menjiplak kami. Ada gerakan apa dari Arga Pratama? Berdasarkan pemantauan yang saya tinggalkan, di internal mereka baru selesaikan versi uji internal. Sedang bersiap optimasi dan buat materi promosi. Sama sekali tak sadar, kodenya sudah bocor. Apalagi menyangka, kami sudah rilis duluan. Bagus. Tunggu mereka promosi. Langsung kita gugat soal plagiat. Nanti saat opini publik ramai, cukup buat mereka kewalahan. Arga akan kulihat caranya. Kau melawan grup naga awanku. Siapa yang bisa jelaskan? Ini bagaimana bisa terjadi? Ruang fantasi ini, dari deskripsi fungsi inti, logika promosi halaman, sampai istilah promosi tertentu, kenapa sangat mirip dengan rencana nirwana kita? Tidak mungkin. Semua dokumen desain dan kode kita disimpan di server yang terenkripsi. Rahasia mutlak keluar. Ini bukan cuma mirip, ini plagiat. Dan plagiatnya buru-buru, sembarangan. Banyak galat yang kita ketahui. Muncul utuh tanpa perubahan di sana. Ini pasti bukan kebetulan. Ada orang dalam di perusahaan kita. Atau sistem kerahasiaan kita punya celah yang tidak kita ketahui. Segera mulai penyelidikan internal. Semua yang pernah akses kode inti dan dokumen desain, semua harus diperiksa. Sebelum penyelidikan selesai, peluncuran nirwana ke publik dan rencana promosinya ditunda semua. Sekaligus, beritahu divisi teknologi untuk mulai audit mandiri. Dari lingkungan internal perusahaan sampai log jaringan, periksa satu persatu. Aku mau tahu tikusnya masuk dari mana. Rian. Algoritma inti yang bocor kali ini, aku kemarin malam, setelah bungkus, enkripsi, dan unggah. Log menunjukkan, hanya kunci cadanganmu, yang malam itu, pernah verifikasi identitas. Senior, saya cuma ikut perintahmu melakukan backup rutin. Mana mungkin saya? Aku tahu. Tapi aku perlu pastikan, dokumen itu, saat kamu unggah, mungkin nggak disadap lewat cara lain. Misalnya, komputermu, ada yang aneh, atau malam itu kamu pernah tinggalkan meja kerja? Senior, kamu curiga sama aku? Aku aja nggak buka filenya, langsung kuunggah setelah dienkripsi. Komputer ini kamu yang pasangin, tingkat keamanannya sama kayak punyamu. Malam itu aku terus di meja kerja, nggak pergi. Bisa dicek di CCTV. Kak Arga, Rian kan selalu orang yang paling kamu percaya. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Iya, aku memang akses semua kode inti. Aku yang paling tersangka, tapi kok bocornya bisa tepat waktu dan akurat banget? Seperti ada yang selalu awasi kita, tahu setiap langkah kita. Selalu diawasi. Kalau masalahnya bukan orangnya, tapi proyek kita sendiri dari awal sudah ada celah. Maksudmu, Ryan, ucapanmu menyadarkanku. Kita sibuk cari orang, tapi lupa periksa
tempat yang seharusnya aman. Senior, menurutmu, Ini apa? seperti Bluetooth? Bukan. Ini alat pencuri data. Bisa langsung paralel di jaringan, ambil semua data yang lewat. Nggak perlu bobol sandi, karena dia nggak kerja di lapisan logika. Kapan ini dipasang? Kak Arga, benda ini panas. Sepertinya ini kamera tersembunyi mini. Berani mereka pasang kamera mini untuk awasi kita? Sekarang aku tahu kenapa setiap gerak-gerik kita, mereka paham luar dalam. Senior, aku lacak balik sinyalnya. Senior, sinyal balik sudah berhasil dilacak. Posisi penerima ada di grup Naga Awan. Bisa ketahui kapan tepatnya mereka diaktifkan? Sekitar 6 minggu lalu, tengah malam. Catatan akses pintu. Menunjukkan malam itu ada kartu teknisi sementara yang sudah diblokir. Berada di lantai kantor Anda, dan tercatat tinggal lama. Dimas Wijaya. Waktunya cocok. Minggu itu, tepat periode uji tekanan, Nirwana versi 2.0. Kalau saat itu, sinyal sudah ditanam, data uji kita mungkin sudah bocor sejak lama. Senior, kepolisian juga sedang menyelidiki. Rantai bukti kita segera lengkap. Selanjutnya, menurut Anda, Kita pantau terus. Kumpulkan bukti. Jangan sampai ketahuan. Kalau grup Naga Awan sadar sinyal mereka dilacak balik, mereka bisa bertindak cepat. Bagaimana kalau di laporan algoritma kita sisipkan info salah untuk arahkan mereka analisis ke jalur yang keliru? Bisa. Tapi informasi pengalihannya harus meyakinkan dan terpercaya. Tenang saja. Aku akan bantu Rian mengerjakan ini. Oh ya, siapkan juga satu laporan algoritma ini, Project Nirwana. Laporan ini harus sangat meyakinkan. Kita akan segera butuh ini. Senior, kau benar-benar mau habiskan 2 bulan untuk menulis ulang mesin intinya? Bagaimana dengan peluncuran kita? Rian, masih ingat sistem yang kusuruh kau siapkan yang berisiko tinggi itu? Ingat, Aku tak sengaja mengunggah terenkripsi dokumen itu. Sekarang, seluruh berkasnya telah tersebar. Senior, apakah mau beri mereka model palsu? Tapi, kalau mereka mengetahuinya, Setengah benar, setengah palsu. Kerangkanya asli, tapi parameternya kutuak sedikit. Dan, habiskan juga tanda air grup Santoso. Begitu mereka salin, awalnya bisa berjalan. Tapi, begitu datanya, capai ambang tertentu, akan terjadi masalah besar. Itu pun masalah yang tersembunyi dan sulit dilacak. Senior, kau mau balas budi, sama ukuran, mereka kan mau mencuri start release. Biarkan mereka rilis versi yang berisi bom waktu. Oh ya, Rian, kuminta hubungkan lembaga uji teknis berwenang. Sudah ada balasan? sudah, semua sudah dihubungi. Pengesahan notaris untuk materi kami, verifikasi awal, semua sudah siap. Siap terbitkan dokumen bukti yang sah secara hukum, kapan saja. Baik. Selanjutnya, yang kita lakukan, hanya menunggu. Tunggu umpannya dimakan. Tunggu mereka. Siapkan panggungnya. Titik 5, semua sudah didapat. Arga Pratama yang bodoh itu memang beneran mengira teknologinya diretas. Ini dia model inti yang rencananya akan dia tulis ulang. Lihat alur pikirnya, lebih canggih dari versi yang kita curi. Bagus sekali. Cepat suruh teknisi kita pasang ini. Kali ini, kita harus duluan mereka, sebelum mereka selesai, rilis sebuah versi pembaruan teknis besar. Tenang, sedang disesuaikan. Langsung ganti saja modul inti yang lama. Model inti ini alurnya sangat jelas.
Tapi soal parameter, sepertinya ada sedikit masalah. Kita sesuaikan saja. Masih mau disesuaikan apa lagi? Waktu adalah uang. Dia Arga Pratama. Kan bilang butuh 2 bulan? Kalau gitu kita selesaikan pembaruan dalam 2 minggu. Nanti, pasar akan bilang, Grup Santoso, perkembangannya lambat, sedangkan Grup Naga Awan, iterasi teknologinya cepat. Tapi, model ini belum sepenuhnya kita pahami. Kalau langsung diluncurkan, apakah tidak berisiko? Risiko apa lagi? Kodenya sudah jadi, bahkan rangkanya pun buatan Arga Pratama sendiri. Masa iya? Dia mau rugikan dirinya sendiri? Dapat selesaikan. Minggu depan, begitu gamenya rilis, aku akan di depan semua orang menjatuhkan Arga Pratama. Sebagai penjiplak, dihukum karena menjiplak. Baik. Aku akan suruh mereka kerja lembur. Selesai uji dalam seminggu, langsung rilis tepat waktu. Pendaftaran hak kekayaan intelektual. Sudah semua selesai. Cap waktu, pendaftaran pengembangan. Bahkan ini juga ada, petunjuk pakai tanda air dan cara verifikasinya. Lengkap sekali. Polisi sudah lewat sumber sinyal yang kita beri, mulai mengunci bukti kejahatan Dimas Wijaya dan Bima Wijaya, bukti kejahatan mereka. Sekarang, cuma diam dulu, nunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Waktu yang tepat? Maksudmu, peluncuran mereka besok? Kalau mereka mau fitnah kita menjiplak, ya kita ganti naskah mereka. Pas di puncak acara, naik panggung, ganti naskah mereka. Mereka sudah undang banyak media untuk ikut konferensi pers mereka. Bahkan kasih kita undangan juga. Benar-benar tak tahu diri. Lalu, rencanamu apa? Kamu ikut aku ke grup Naga Awan. Soal hadiah, sudah aku kirim lewat jebakan ke dalam produk mereka. Besok, cuma perlu waktu yang tepat, lalu memicunya. Di tempat. Apa ada bahaya? Keluarga Bima Wijaya, kalau terdesak bisa nekat. Kepolisian akan menyamar dan berjaga di luar lokasi untuk menjaga ketertiban. Besok, semua pasti berakhir. Baik. Perlu aku lakukan sesuatu? Direktur Bima? Kita bakal untung besar. Menurut penilaian internal, asalkan hari ini versi 2.0 rilis lancar, saham kita bisa naik minimal 30%. Nanti yang turun adalah Grup Santoso, semua jadi milik kita. Algoritma inti Grup Santoso memang hebat. Tapi mulai sekarang, ini milik keluarga Wijaya. Proyek mereka, Nirvana, gagal sebelum lahir. Adalah hasil terbaik. Tunggu, kita bawa ini ke ayahku. Dia pasti akan suruh kita kembali ke kantor. Bagus sekali. Kalau begitu bos pasti akan merasa Grup Naga Awan tak bisa tanpa kita berdua. Jangan terlalu optimis. Arga Pratama itu bukan orang yang mudah menyerah. Semua barang bukti sudah diselesaikan tuntas. Tenang saja. Aku sudah kasih petugas kebersihan 660 juta rupiah. Aku juga ancam dia. Kalau berani lapor, dia seumur hidup, jangan harap bisa jumpa cucunya yang masih sekolah di taman kanak-kanak. Lalu, dari sisi teknis, bisa terlacak. Penerima sinyal menggunakan lompatan berlapis. Mereka pasti tak bisa lacak. Ada apa kalian berdua? Tidak menyambut mantan karyawan? Direktur Arga, Presdir Maya, datang tanpa diundang. Ada keperluan apa? Kalau kerja sama bisnis, bisa kita atur waktu lain. Tak perlu waktu lain. Aku datang untuk membantu kalian memperbaiki model. Murid kesayangan. Barusan kau bilang, penerima sinyal sama sekali tak terlacak. Pelacakan balik sinyal, lokasi fisik, transmisi data, cocoknya log, serta server yang kalian gunakan untuk mencuri data, waktu aktivasi, dan catatan akses pintu saat itu semua tercatat.
Perlu aku tunjukkan sekarang juga? Omong kosong. Ini buatanmu. Ini fitnah bisnis. Buatan? Lalu kenapa di modul inti, ruang fantasi 2.0 yang akan kalian luncurkan, terdapat tanda air unik, algoritma Santoso Kame? Mau tidak, aku picu dari jarak jauh. Sekarang, biar bersinar di ponsel kalian. Tanda air apa? Selesai. Selesai. Yang kalian curi bukan sekadar kode program dingin. Itu adalah waktu, keringat, dan darah. Bima Wijaya, Dimas Wijaya, kalian diduga melakukan kejahatan, pelanggaran sistem informasi komputer, dan pelanggaran rahasia dagang. Buktinya sudah jelas. Silakan ikut kami segera untuk diperiksa. Mohon kerjasama kalian berdua. Arga Pratama, kau kira menang? Ku beritahu, ini belum berakhir. Ayahku takkan membiarkanmu. Grup Naga Awan juga takkan membiarkanmu. Suruh saja Naga Awan datang. Kebetulan, aku juga ada urusan yang harus diselesaikan dengan mereka. Kak Arga, aku tahu salah. Semua ini Bima Wijaya, mengapa saya melakukannya? Aku juga dipaksa. Ibuku sudah tua. Kumohon kasihanilah, lepaskan aku. Murid kesayangan. Simpanlah kata-katamu itu untuk hakim ketua. Saat kau mengulurkan tangan, mengambil milik orang, pernahkah kau bayangkan? Hari ini akan tiba. Bapak Arga, Bima Wijaya dan Dimas Wijaya. Kali ini sulit lepas. Grup Naga Awan terlibat banyak pelanggaran, juga akan dilikuidasi pilot. Aku pergi sendiri. Ini belum berakhir. Mantap. Senior, akhirnya kau balas dendam. Membalas dendam memang puas. Kita tak hanya melindungi karya kita, layaknya pantas. Dihukum pun, akhirnya mendapat hukuman setimpal. Kak Arga, selanjutnya apa rencanamu? Proyek Nirwana kita bisa dilanjutkan sepenuhnya. Benar. Setelah badai ini, proyek Nirwana kita mendapat perhatian besar. Manfaatkan momentum ini. Kita harus segera luncurkan versi yang lebih matang. Baik, akan kusuruh divisi lain menindaklanjuti kemajuan kita. Baik. Tapi, sebelumnya, Presiden Maya, bukankah Anda harus menepati janji Anda sebelumnya? Traktir kami semua, tim proyek ini, makan besar. Selama ini, kami semua terlalu tegang. Tentu saja, makan apapun boleh. Lobster sepuasnya. Kesimpulannya, Nirwana versi 1.0 dalam kreativitas, stabilitas, pengalaman pengguna, dan lain-lain dinilai pengguna uji internal hampir sempurna. Jadi kami usulkan, sebulan lagi, adakan acara peluncuran, rilis resmi global. Kak Arga, dari sisi teknis, semua sudah siap? Ini bukan cuma soal rilis, tapi juga menyangkut kepercayaan jangka panjang pengguna. Mesin inti berjalan stabil. Hasil kecerdasan buatan, logikanya memadai. Kami bangun ulang seluruh sistem perlindungan, tambahkan mekanisme enkripsi dinamis berlapis, jamin aman 100%. Kode yang ditulis ulang dibimbing senior perguruan, jauh lebih baik daripada yang dicuri dulu. Arsitektur sekarang ini, di dalam atau luar negeri, tak ada tandingannya. Baik, lanjut sesuai rencana. Di kehidupan sebelumnya, untuk 1 miliar 100 juta rupiah, kujual kesehatan dan nyawaku sendiri. Di kehidupan ini, tak hanya balas dendam, tapi juga menciptakan sesuatu yang bisa mengubah cara banyak orang berhibur dan berkarya. Rasanya sangat baik. Bersulang. Senior perguruan, terima kasih ya. Kalau bukan kau, aku masih terjebak di grup Naga Awan. Jadi sasaran kemarahan. Sekarang ikut kau. Tak cuma skillku naik, aku juga lebih percaya diri. Rasanya, hidupku punya arti. Ini hasil kerja keras kita semua, bersulang untuk kita, dan untuk zaman baru yang akan datang. Semoga Nirwana yang kita buat makin baik dan makin disukai. Kak Arga, sungguh, terima kasih banyak. Kau tak cuma bawa harapan dan proyek baru, tapi juga tunjukkan kecerdasan sejati seorang programmer. Maya, aku juga berterima kasih. Di saat tersulitku, kaulah yang memberi harapan untukku, dan memberiku kepercayaan serta dukungan. Kebaikanmu ini akan kuingat selamanya. Kak Arga, Maya, aku akan terus menjadi wakil presiden teknologi Grup Santoso, mewujudkan Nirwana seperti impian kita. Untuk hal lainnya, kita pelan-pelan saja. baik. Pelan-pelan. Tadi, di naskah rilis final, bagian tentang konsep teknologi, ditulis dengan sangat bagus. Teknologi. Tak boleh jadi belenggu atau kaki tangan. Ini bukan cuma kata-kata rilis,
Tapi juga niat awal kami membuat Nirwana. Yang kami buat bukan game yang udah ditentukan, tapi seperangkat alat, sebuah dunia. Keajaiban sejati ada di tangan penggunanya. Inilah poin yang paling kuhargai. Nilai Nirwana jauh melebihi laporan keuangan yang bagus. Ia mengarah pada ekosistem industri yang lebih sehat dan inovatif. Investasi padanya adalah investasi masa depan. Oh ya, baru dapat kabar. Grup Naga Awan sudah aset tak cukup bayar utang. Proses kepailitan resmi dimulai kemarin. Kasus yang melibatkan Bima Wijaya dan ayahnya akan disidang minggu depan. Setelah proses hukum selesai, urusan ini bisa kita tutup. Kau bisa lega ya? Koreksi dan hukuman. Tugas hukum. Tugasku adalah membawa Nirwana terus maju. Sedangkan dendam masa lalu biarkan berlalu. Mari kita sambut Wakil Presiden Grup Santoso, penanggung jawab proyek Nirwana, Bapak Arga Pratama, naik ke panggung. Halo semua, saya Arga Pratama. Konferensi pers ini untuk merayakan proyek Nirwana kami yang pada hari peluncuran jumlah unduhannya langsung tembus 1,4 miliar dan pendanaan 220 triliun rupiah. Inilah talenta muda sejati, bintang langka. Nirwana ini dibuat dengan sempurna. Arga Pratama, kau pasti tokoh utama zaman ini. Seumur hidupku, Surya Wijaya. Sudah bertemu banyak orang. Tapi tak menyangka justru keliru menilai dirimu. Melepasmu yang berbakat besar ini, aku kalah. Benar-benar kagum. Terakhir, yang ingin kukatakan, Nirwana bukanlah titik akhir, melainkan pintu pertama kita menuju zaman baru. Arga Pratama. Arga Pratama, maukah kau menikah denganku? Aduh, dia yakin aku mau begitu? Mungkinkah dia juga orang yang hidup kembali